artinya, tinggal baca Arabnya. Nah, ketika tidak ada harokat, tidak ada fathah kasrah dhammahnya, kita agak mungkin teman-teman yang baru akan sedikit bingung. Ini dibaca apa? Sayyarah, kan gundul ya, tidak ada harokatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta bahasa Arab dimanapun Anda berada, alhamdulillah video kali ini saya akan membahas tentang betapa mudah dan indah bahasa Arab. Ya, saya akan bercerita nanti tentang cara-cara kita, langkah-langkah kita untuk mempelajari bahasa Arab dengan cara yang sangat mudah dan bisa langsung kita praktekkan sehari-hari. Ya, jadi bahasa Arab ini keutamaannya banyak sekali. Saya sedikit cerita. Walaupun terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai asal-usul bahasa Arab, kapan dimulai, siapa itu kakeknya orang pertama atau pencetus, kapan mulainya bahasa Arab, nanti akan kita bicarakan. Jadi pertama saya ingin cerita tentang bahwa bahasa itu sendiri dari bahasa Arab itu diambil dari bahasa Arab. Yang bahasa artinya membahas atau menggali, mencari, ya. Nah, kita bilang bahasa, dan itu pun diambil dari bahasa Arab. Oke. Kemudian definisi bahasa sebelum kita masuk ke pembahasan cara-cara kita mempelajari dengan mudah bahasa Arab ini, yaitu definisi bahasa banyak diantaranya menurut Ibnu Junni, yaitu Ibnu Junni ini pakar ahli bahasa ya. Dia mengatakan bahwa bahasa adalah suara yang diungkapkan oleh setiap bangsa atau suku atau kabilah ya, untuk mengungkapkan keinginan, untuk mengungkapkan maksud dan tujuan dari apa yang dia ingin untuk sampaikan supaya difahami oleh mukhatab atau lawan bicara. Nah, bahasa ini adalah suara ya. Walaupun nanti perbedaan, kalau tulisan kan bukan suara tapi bahasa juga. Nah, pada intinya yang kita bahas sekarang adalah tentang suara yang keluar. Ketika orang Arab mengatakan qalam, pena. Qalam itu kan suara atau bunyi. Dalam kita bahasa Indonesia bukan bilang bunyinya bukan qalam tapi bunyinya pena atau pulpen. Dalam Inggris diungkapkan pen. Nah, itu suara yang berbeda, maksudnya sama, bendanya sama, pena ya pena, ya, cuma suaranya yang berbeda. Ketika kita orang Arab bilangnya qalam. Nah, seperti buah, kita mengeluarkan suara buah. Kalau orang Arab fakihah atau fawakih jamaknya, atau thamarah, ya, itu suara. Kalau orang Inggris, orang Barat akan mengatakan fruit. Itu juga suara. Jadi bahasa itu adalah suara. Yu'abbiru biha kullu qaumin. Nah, yang mana suara yang berbeda-beda tadi tergantung bangsa mana atau penuturnya orang apa, sehingga keluar bunyi yang berbeda. Bunyi yang berbeda. Oke. Kemudian kita lanjut. Cara untuk mudah yang mempelajari bahasa Arab yang begitu mudah dan indah adalah di antaranya bagi kalian yang mungkin sudah tinggal di Arab ya, teman-teman yang pecinta-pecinta bahasa Arab yang ingin sebetulnya memahami bahasa Arab lebih dalam. Bagi yang sudah tinggal di Arab, caranya yang pertama kalian harus sering membaca tulisan-tulisan yang ada di jalan, yang ada di toko-toko, yang ada di manapun sekeliling kita. Biasanya sudah ada Inggrisnya dan Arabnya. Nah, Inggrisnya kita sudah tahu artinya, tinggal baca Arabnya. Nah, ketika tidak ada harokat, tidak ada fathah kasrah dhammahnya, kita agak mungkin teman-teman yang baru akan sedikit bingung. Ini dibaca apa? Sayyarah, kan gundul ya, tidak ada harokatnya. Jadi bingung, ini dibacanya siyarah, sayyarah atau yang lain, kan begitu. Nah, untuk awal-awal kita menebak artinya, kita coba mungkin sayyarah bisa kita tanyakan kepada teman yang Arab ataupun ke
kamus ataupun ke Google dan lain-lain. Banyak sekarang akses untuk kita bisa mengetahui sebuah tulisan ini. Nanti kalau sudah terbiasa, sehari-hari kita sering membaca tulisan-tulisan yang ada di jalan, yang ada di sekeliling kita, itu kita akan banyak kosakata, memperkaya kosakata bahasa Arab kita, sehingga terbiasa kita menambah kosakata tadi dan bisa kita praktekkan sehari-hari ya. Tadi yang pertama kita sering membaca tulisan-tulisan yang ada dimanapun, yang sudah ada terjemahan Inggrisnya, kita tinggal sesuaikan, cocokkan kalimat ini, kata ini artinya begini dan begini. Baik. Yang kedua, tentu saja ketika kita ingin mempelajari sebuah bahasa, katakanlah dalam hal ini bahasa Arab, kuncinya kita harus suka dengan orang yang penutur bahasa tersebut, yang dalam hal ini orang Arab ya. Kita bahas di sini bukan Arab Amiyah ya, atau Arab pasaran. Maaf, di setiap negara ya, di Mesir punya bahasa Amiyah sendiri yang berbeda dengan bahasa Fusha. Di UAE di sini kita negara Emirat, dia punya lahjah atau logat atau dialek ya yang dinamakan Amiyah, bahasa pasaran. Itu juga berbeda dengan negara Arab yang lain. Nah, yang kita bahas di sini adalah bahasa Arab yang fusha atau resmi, yang difahami oleh seluruh orang Arab ya. Nah, untuk kuncinya tadi saya katakan bahwa kita harus suka dengan penutur bahasa tersebut. Maka kalau dari awal kita sudah tidak suka, maka sampai kapanpun kita sulit untuk mempelajari bahasa tersebut. Nah, dengan cara kita berteman, bergaul dengan orang penutur bahasa Arab, orang-orang Arab yang memang memahami dan memang bahasa ibunya atau bahasa sehari-hari mereka adalah bahasa Arab, itu sangat membantu kita untuk bisa menguasai atau menambah wawasan kita dalam berbahasa Arab. Ya, tentu saja kita praktekkan, itu intinya di situ sebetulnya. Kita sering apa yang kita bisa setiap hari kita pakai, walaupun masih campur, walaupun masih terbata-bata dalam berdialog bahasa Arab, kita usahakan kita pakai gitu dalam keseharian. Nah, itu sangat-sangat mempercepat kita dalam menguasai bahasa tersebut. Baik, setelah tadi kita membaca tulisan-tulisan yang ada di sekeliling kita mencintai orang Arab ya. Kemudian kita langkah berikutnya adalah sering mendengar ya, mendengar dan menghafal. Dan nanti kalau kita sudah langkah pertama dan kedua, kita akan banyak wawasan kita dalam bahasa Arab makin bertambah, dan tidak lama kita akan bisa mampu menguasai bahasa Arab tersebut. Ada lagi beberapa hal yang contohnya ya, bagi yang sering membaca, mengaji misalnya, baca Al-Quran, itu juga banyak kata-kata yang diulang itu lagi. Misalnya min, ila, fi, qala, itu kan selalu diulang-ulang. Nah, kata-kata itu sekali kita paham artinya, maka selamanya kita akan paham artinya. Begitu teman-teman yang para pecinta bahasa Arab yang kami muliakan. Jadi kita ulang lagi sekali. Kunci pertama tadi, kita sering membaca tulisan-tulisan yang ada di sekeliling kita sambil kita cocokkan arti dari Inggris ke Arabnya. Oh ya, bagi teman-teman yang di luar Arab ya, bagi yang di Indonesia maupun dimanapun Anda berada, bisa juga dengan mengikuti ya kursus-kursus yang ada sekarang, banyak online maupun offline. Ada juga Kampung Inggris Pare, dan di situ juga ada kursus bahasa Arabnya. Saya kira masa-masa sekarang ini sudah sangat banyak dan mudah didapati tempat pembelajaran bahasa Arab, dan kami juga akan terus mengupload perkembangan tentang cara-cara mempelajari bahasa Arab yang asik, mudah dan indah ya. Cukup sekian video kali ini yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman semua
bisa semakin bersemangat ya untuk mempelajari bahasa Arab, karena manfaatnya sangat banyak sekali bagi diri kita pribadi, dan baik dari segi agama maupun dari segi sosial, karena tidak kalah penting bahasa Arab juga bahasa internasional, dan ya banyak keuntungan-keuntungan lain yang bisa kita dapatkan apabila kita mampu memahami bahasa Arab dengan baik dan benar. Sekian video kali ini, mudah-mudahan sehat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.